Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya. Amin. Mini turnamen kemarin Indonesia bersama dengan Fiji, Selandia Baru, dan Guatemala sudah usai ya. Dan ini Ya, menarik karena dari sinilah kita bisa melihat bagaimana posisi Indonesia dibandingkan dengan tim-tim yang lainnya. Bro Ipung, betul. menurut Bro Ipung, apakah turnamen-turnamen kecil seperti ini layak untuk terus dilaksanakan di Indonesia, Bro? Ya, betul ya, Bro. Jadi memang kalau kita lihat dari penyelenggaraan ya, penyelenggaraan mini turnamen ini, sebetulnya ini saya tuh sangat menaruh respect ya dan apresiasi kepada pengurus PSSI yang kemudian bisa menginisiasi mini turnamen tersebut. Mengingat bahwa sepertinya waktu penyelenggaraan dengan mereka persiapan untuk melakukan mini turnamen itu juga kan tidak bukan waktu yang panjang. Tapi bagaimana dengan waktu yang sedemikian singkat, tapi mereka bisa mengundang tim-tim yang kebetulan tiga tim ini adalah tim yang akan berlaga di Piala Dunia nanti. Dan ternyata ketiga tim ini juga begitu antusias untuk memenuhi undangan Indonesia. Tentu, mereka juga berhitung bahwa ini adalah sarana mereka untuk mulai mempersiapkan diri. Karena eh, event yang sebenarnya juga kan tidak terlalu lama lagi di bulan Mei nanti. Jadi ini juga bagian dari persiapan mereka. Sehingga ketika Selandia Baru kemudian diputuskan untuk menjadi pengganti dari Republik Dominika, Selandia Baru begitu antusias ya untuk memenuhi undangan PSSI untuk hadir dalam pertandingan ini. Hmm. Nah, itu satu ya bahwa kita bisa mengapresiasi kinerja dari PSSI yang bisa menginisiasi turnamen ini. Yang kedua, ini juga bagian dari persiapan pertama, persiapan dari timnas Indonesia. Karena mini turnamen ini juga dipakai oleh Sintayong untuk melakukan proses seleksi juga terhadap pemain-pemain yang akan dibawa, Hmm. terutama sekali di Piala Asia yang akan berlangsung di bulan Maret di tanggal 1 kalau nggak salah. Nah, Hmm. tentu ini kan sebuah langkah yang strategis ya, bahwa eh, mereka persiapannya juga disusul dengan event-event yang kompetitif sifatnya. Jadi semua pemain juga bergairah untuk memenuhi seleksi ini, gitu loh. Dan tidak heran bahwa permainan mereka juga begitu Spartan karena mereka juga tentu punya keinginan untuk bisa terpilih. Hmm. Nah, yang berikutnya itu adalah bagaimana pihak penyelenggara dalam hal ini PSSI yang punya gawe katakanlah ya. Hmm. Mereka juga kan juga memperlihatkan cara atau organisasi organisasi penyelenggaraan yang cukup bagus. Walaupun memang penonton dari segi penonton juga tidak terlalu banyak, tapi itu tidak masalah. Yang penting bagaimana kesiapan dari lapangan yang ternyata rumput GBK itu sangat bagus dan itu juga dipuji oleh semua tim. Kemudian atmosfer pertandingan juga ikut terjaga, bahkan juga tensi pertandingan menjadi lebih tinggi, mengingat sepertinya mereka semua ingin menunjukkan permainan yang sebenarnya. Ya, tidak heran Fiji juga kan begitu bermain dengan intens sampai mereka akhirnya tidak kuasa untuk menahan emosi ya, karena tensi pertandingan yang begitu tinggi. Kita lihat juga bagaimana Selandia Baru bermain dan ketika pemain Selandia Baru bisa menciptakan gol, mereka kan begitu meluapkan emosinya. Kemudian juga dari Guatemala yang bermain juga kadang-kadang kebanyakan acting, kebanyakan drama itu kan bagian dari cara-cara pemain Indonesia kemudian dihadapkan bahwa pengalaman ini akan dapat mereka hadapi juga pada pertandingan-pertandingan resmi lainnya. Gitu, Bro. Hmm. Hmm. Ya artinya selayaknya Indonesia bikin juga ya mini turnamen seperti ini di hari-hari yang akan datang. Nah, itu dia. Saya juga ini kan sebuah langkah awal ya bahwa mini turnamen ini berlangsung dengan sukses. Tujuan dari mini turnamen ini saya pikir juga itu bisa dirasakan oleh semua pemain timnas kita. Hmm. Kemudian juga STY juga bisa melihat ada PR-PR yang harus diselesaikan. Itu kan justru dia dapat dari pertandingan di mini mini turnamen ini. Hmm. Dan saya juga melihat bahwa mini turnamen ini juga sepertinya kan juga pernah dilakukan gitu loh. Bukan Hmm. cuma oleh Indonesia dalam hal ini karena Indonesia kan U20 ya. Hmm. Tapi kita lihat pada negara tetangga, Malaysia, Thailand, mereka juga dalam persiapan menuju Piala Asia nanti di Qatar di bulan Januari untuk tim senior, mereka sudah mempersiapkan mini turnamen juga.
Hmm. Seperti di Thailand. Thailand hampir tiap tahun mengadakan event yang namanya Kings Cup. Kemudian Malaysia hampir tiap tahun juga selalu mengadakan turnamen yang namanya Merdeka Games. Dan semua memang sifatnya invitasional. Jadi mereka Hmm. undang, Hmm. diundang oleh Thailand atau Malaysia untuk berlaga di kompetisi tersebut. Yang sayangnya timnas kita tidak mendapat undangan dari kedua event tersebut. Gitu, bro. Dianggapnya so-so sama aja, nggak usah lah sama Indonesia. Pakai tim yang lebih kuat. Betul. Ya Nah, kita gini, Bro Eri ya. Saya melihat pada pengalaman mini mini turnamen di Under 20, tidak ada salahnya untuk persiapan di timnas senior kita juga melakukan langkah yang sama. hmm. Kita juga mengadakan mini turnamen pada saat event mengenai friendly match itu kan ada ya jadwal yang diberikan oleh FIFA. Hmm. Biasanya jadwal yang diberikan oleh FIFA itu kan 2 minggu untuk Hmm. melakukan friendly match. Hmm. Bagaimana dalam waktu 2 minggu kemudian dipadatkan menjadi beberapa pertandingan yang melibatkan beberapa negara? Ini kan bisa dilakukan. Ya. Apalagi Indonesia bisa bisa mencontoh Thailand atau Malaysia yang tidak mengundang Indonesia. Nah, Indonesia juga bisa 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 balas melakukan itu dendam. tanpa karena ya itu tadi saya pikir kalau lawannya itu aja ya percuma juga. Mending Hmm. kita undang misalkan Australia gitu ya bro. Kemudian dari benua Amerika Latin, siapalah mungkin Meksiko atau Honduras itu bisa Bolivia. dilakukan. Bolivia juga bisa. Kemudian dari Eropa Timur, dari Eropa ya, bisa kita misalkan Slovakia, yang so-so lah, yang tidak terlalu bagaimana gitu. Bisa Slovakia, bisa Hongaria gitu loh. Hmm. Itu kan bisa dilakukan. Ya. Gitu. Ya, konon Bolivia kan sebelumnya akan diundang juga untuk FIFA Matchday nanti di bulan Betul, Maret ya kalau tidak salah. betul. Tapi konon disabotase dalam tanda petik oleh Arab Saudi karena bayaran dari sana lebih tinggi. Dan Iya, katanya jadi Indonesia akan eh, kesulitan untuk menarik tim lain karena minta bayaran yang lebih tinggi lagi. Wow. betul. Ternyata gini, Bro. Di bisnis sepak bola, bahkan di tingkat negara, biasanya negara-negara yang sudah masuk 100 ke bawah ya, dari mulai Hmm. 199 dan berikutnya sampai ke ranking 1, itu justru sudah dipegang oleh para agen gitu loh. Hmm. Jadi agen-agen inilah yang kemudian mencari gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak tadi misalkan Bolivia yang kemudian pernah kita coba hubungi, yang dihubungi oleh Indonesia tentu bukan bukan cuma Federasi Sepak Bolanya, tapi agen yang menaungi kesebelasan nasional Bolivia Hmm. gitu loh. Dan ternyata Bolivia yang ada di peringkat 82 dunia itu mendapat tawaran yang lebih menggiurkan dari Arab Saudi. Dan rasanya agak sulit nih kita untuk bisa menghadirkan Bolivia karena itu tadi bisnis sepak bola udah sedemikian ini ya, sedemikian maju gitu loh. Bahkan Hmm. untuk hal-hal yang seperti ini aja sudah ada agen yang mengurus gitu loh, Bro. Ya, Indonesia masih di 151, jadi ya harap bersabar dulu ya. Betul, Berapa tahun betul. kira-kira butuhnya untuk masuk ke 100 besar? Indonesia pernah kan di bawah Hmm. 100? Ya, pernah. Tapi memang itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu ya. Mhm. Dan tentu juga pada saat itu tingkat persaingan sepak bola di regional Asia Tenggara maupun Asia dan dunia belum seperti sekarang. Kalau sekarang Hmm. kan perkembangan sepak bolanya sudah sedemikian maju. Hmm. Karena ya itu tadi mungkin mereka semua dari negara-negara yang tadinya tidak terlalu ini ya fokus terhadap sepak bola tapi melihat bahwa sepak bola punya iming-iming bayaran yang tinggi lah, kemudian juga bisa mengentaskan kemiskinan katakanlah ya. Itu kan banyak juga diambil dari negara-negara Afrika contohnya ya. Mhm. Negara-negara Afrika yang mereka memang secara anatomi tubuh sudah dibekali oleh struktur tubuh yang bagus, tinggal diasah sedikit mereka sudah bisa bermain di Eropa Hmm. gitu loh. Oke, sekarang balik lagi ke mini turnamennya ini. Secara evaluasi, secara keseluruhannya seperti apa, Bro? Iya, kalau kita lihat ya 3 pertandingan ini Indonesia terutama
melawan Fiji, Fiji, kemudian melawan Selandia Baru dan Guatemala. Tentu kita juga cukup cukup merasa senang ya, cukup merasa ini ya, euforia itu ada bahwa Indonesia bisa memainkan permainan dengan organisasi permainan yang bagus dan tidak banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Hmm. Kesalahan sendiri memang justru dengan sedikit melakukan kesalahan sendiri, tapi kalau dilakukan di zona-zona yang memang vital, yaitu kita dihukum dengan terjadinya gol. Dan Hmm. ini sebagai pengalaman yang paling paling bagus menurut saya ya, Hmm. bahwa di tingkat kompetisi yang begitu tinggi, kesalahan yang katakanlah kecil itu bisa berbuah hasil yang sangat buruk gitu loh. Hmm. Dan kita juga melihat organisasi permainan Indonesia sudah mulai hidup. Cuma ya itu tadi kita juga masih ternyata masih punya persoalan dengan efektivitas serangan. Jadi efektivitas serangan ini tidak hanya terjadi di under 20, di timnas pun juga seperti itu. Jadi tentu ini menjadi PR yang sangat besar ya buat STY. Karena kita lihat melawan Fiji, kita punya banyak peluang. Syukur-syukur masih bisa menghasilkan 4 gol. Hmm. Ketika melawan Selandia Baru, kita lebih punya punya banyak peluang. Possession ball kita juga lebih banyak. Bahkan ketika melawan Guatemala pun kita juga punya possession ball yang jauh lebih banyak gitu loh. Hmm. Tapi kenapa kita tidak bisa menghasilkan gol? Hmm. Padahal kalau kita melihat terakhir ya pertandingan melawan Guatemala, Guatemala itu boleh dibilang peluangnya sedikit, tapi bagaimana mereka bisa memanfaatkan peluang yang sedikit itu bisa jadi gol? Ya. Dan tentu dalam permainan sepak bola yang dilihat kan bukan keindahan permainan itu saja gitu. Hmm. Tapi yang Hmm. paling penting adalah hasil yang bisa dicetak oleh timnas kita. Itu lebih penting gitu loh. Ya. Dan kalau memang dari segi tontonan kita cukup terpuaskan ya bahwa tim kita enak ditonton, tapi dari hasil masih belum bagus. Ya. Gitu, bro. Apalagi saat melawan Guatemala itu kan 30 menit terakhir ibaratnya hanya melawan Betul. 10 pemain ya. Iya, Seharusnya sih bisa betul. gitu. Harusnya bisa, harusnya bisa. Tapi entah kenapa ya itu tadi efektivitas serangan parah, bro. Oke. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai mini turnamen. Menurut Sobat sendiri, apakah perlu nih nanti di FIFA Matchday nanti Indonesia juga selenggarakan mini turnamen seperti kemarin ya? Tapi pasti juga harus ada namanya. Namanya kira-kira apa ya? Oke, tulis di kolom komentar. Tapi juga kira-kira lawan-lawannya siapa nih yang harus kita undang di mini turnamen? Oke, sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Baik, thank you, bro.